Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Lama sudah kita tidak berjumpa. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kalian berdoa menurut kepercayaan kalian masing-masing dan mencari tempat senyaman mungkin agar penyampaian materi yang saya berikan dapat terserap dengan baik oleh kalian. Kali ini materi yang akan saya sampaikan adalah tiristor. Nah, tiristor itu terbagi menjadi 4 kategori yang akan saya jelaskan. Yang pertama nanti saya akan menjelaskan dan jenis-jenis dari tiristor, dari SCR, triak, dan diak. Nah, sebelumnya kalian sudah pernah saya jelaskan terkait tentang tiristor, SCR, triak, dan diak. Kali ini akan kita bahas lebih dalam lagi. Baik. Apa sih tiristor itu? Nah, di sini ada 4 gambar. Gambarnya ini merupakan simbol-simbol dari salah satu tiristor. Yang pertama ada SCR. Nih, ada SCS, ada triak, dan ada diak. Yang akan kita bahas adalah SCR, triak, dan diak. Tiristor itu komponen elektronika yang berfungsi sebagai saklar atau pengendali yang terbuat dari bahan semikonduktor. Nah, tiristor memiliki 3 karakteristik, yaitu ada tiristor terminal 3, tiristor terminal 2, dan perbedaan transistor juga tiristor. Yang dimaksud di sini adalah tiristor terminal 3 itu yang punya 3 kaki, kalau tiristor terminal 2 yang mempunyai 2 kaki. Perbedaannya apa? Perbedaan secara gambaran umumnya adalah di terminal 3 dia punya yang namanya gate atau gerbang, tapi kalau di terminal 2 dia tidak memiliki gate. Berbeda juga di cara kerjanya. Jika di tiristor terminal 3 dia akan menggunakan arus atau tegangan rendah yang diberikan pada salah satu kaki terminalnya untuk mengendalikan arus atau tegangan tinggi yang melewati 2 terminal lainnya. Nah, sedangkan tiristor terminal 2 yang tidak memiliki gate, saklarnya akan diaktifkan apabila tegangan pada kedua terminalnya mencapai level tertentu. Kemudian untuk di perbedaan transistor dan tiristor itu, jika transistor diberikan tegangan atau arus yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dia punya, maka transistor tersebut berada pada kondisi on dan off. Nah, saklar yang berada di antara keadaan on dan off itu bukanlah suatu saklar yang baik. Berbeda halnya dengan transistor. Kalau tiristor dirancang memang khusus untuk berada di 2 keadaan saja, yaitu keadaan on atau keadaan off. Lanjut ke silicon control rectifier atau kita biasa sebut dengan SCR. Nah, SCR itu adalah salah satu jenis tiristor yang memiliki 3 kaki terminal. Secara struktur, SCR terdiri dari 4 lapis semikonduktor, yaitu PN-PN yang terminal pengendaliannya terdapat pada lapisan positif. Nah, lalu bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya si SCR ini adalah yang pertama, SCR memerlukan tegangan positif pada kaki gate untuk dapat mengaktifkannya. Lalu yang kedua, pada saat kaki gate diberikan tegangan positif sebagai pemicunya atau triggernya, SCR akan mengantarkan arus listrik dari anoda menuju ke katoda. Nah, pada posisi seperti ini, SCR mencapai keadaan on. Sekali SCR dalam keadaan on, maka selamanya akan on, meskipun tegangan positif yang berfungsi sebagai pemicu atau triggernya dilepaskan. Nah, untuk membuat SCR menjadi keadaan off, arus maju
dari anoda ke katoda harus diturunkan hingga berada pada titik HC atau holding current. Nah, besarnya holding current tersebut berbeda-beda ya, tergantung dari datasheet SCR itu sendiri. Nah, karena jenis SCR memiliki arus holding, untuk mengembalikan SCR ke kondisi off, kita hanya perlu menurunkan tegangan maju dari anoda menuju ke katoda sampai dengan titik 0. Maka SCR tersebut akan dalam kondisi off. Triac. Triac adalah triode for alternating current. Triac berfungsi sebagai pengendali atau switching. Nah, triac dapat mengantarkan arus listrik dari kedua arah atau biasa disebut sebagai bidirectional triode thyristor. Kalian bisa lihat ya, bentuk triac sama persis dengan IC 7805. Kemudian konstruksi fisik triac itu sendiri ada PN, PN, NP, NP. Dia punya 4 lapisan. Nah, simbolnya di situ ada gate, ada MT2 dan ada MT1. Gate itu sendiri berfungsi sebagai masuknya arus atau tegangan terlebih dahulu, baru nanti masuk dari anoda menuju katoda. Nah, MT2 itu sendiri adalah main terminal di kaki kedua, dan MT1 adalah main terminal di kaki ke-1. Lalu, cara kerjanya bagaimana triac? Nah, cara kerja triac itu sendiri, yang pertama adalah hampir sama dengan SCR, namun triac dapat mengendalikan arus listrik dari dua arah, baik dari arah MT1 maupun MT2, ataupun sebaliknya ya. Nah, kemudian saklar atau switch arus DC maupun arus AC. Triac itu dapat digunakan sebagai saklarnya yang mengendalikan arus DC maupun arus AC ya. Kemudian, triac akan berubah menjadi kondisi on dan mengantarkan arus listrik apabila terminal gate-nya diberikan arus listrik. Jika arus listrik di terminal gate-nya dihilangkan, maka triac akan berubah menjadi keadaan off. Kita lanjut ke diac ya. Sudah paham kan materinya yang tadi? Nah, diac adalah diode alternating current, merupakan komponen aktif elektronika yang memiliki dua terminal dan dapat mengantarkan arus listrik dari kedua arah. Di sini nih yang berbeda. Jika tegangan melampaui batas breakover-nya, atau dengan kata lain, tegangan breakdown-nya. Ingat ya, diac itu punya tegangan breakdown-nya yang berbeda-beda. Jadi kalian harus melihat di datasheet-nya diac itu sendiri. Diac pun juga bisa mengantarkan arus listrik dari kedua arah, tapi diac disebutnya bidirectional thyristor. Bisa kalian lihat bentuk diac sama seperti bentuk dioda. Strukturnya punya 3 lapisan, positif, negatif, dan positif. Simbol dan rangkaian ekuivalen diac seperti yang sudah ada di gambar. Nah, lalu bagaimana cara kerja diac itu? Nah, cara kerjanya terbagi menjadi 3. Oke, diac akan berada pada kondisi off apabila tegangan yang diberikannya masih di bawah tegangan breakover-nya. Kemudian, ketika tegangan mencapai atau melampaui batas breakover-nya, diac akan berubah menjadi kondisi on dan mengantarkan arus listrik. Kemudian, setelah diac dipicu menjadi on, diac akan terus-menerus tuh mengantarkan arus listrik dalam kondisi on ya, meskipun tegangan yang diberikan tersebut turun di bawah tegangan breakover-nya. Nah, yang terakhir, diac hanya akan berhenti menghantarkan arus listrik atau berubah menjadi kondisi off apabila tegangan yang diberikannya menjadi 0, atau dengan kata lain, arus listriknya diputuskan. Nah, sepertinya materi yang saya sampaikan sudah berakhir nih, anak-anak. Jangan lupa ya, untuk tugasnya nanti akan segera saya kirimkan melalui platform Edmodo di kelas PRE. Jadi jangan sampai ketinggalan ada tugas-tugasnya ataupun kuis yang akan saya segera share di platform Edmodo.
saya pamit undur diri dulu. Semoga ilmu yang saya berikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian. Tetap menjaga kesehatan dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.